Shalom, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dan firman-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan terakhir tahun 2020. Dan sejauh ini, sepanjang sejarah, tahun 2020 ini dicatat sebagai tahun terberat yang pernah dialami oleh seluruh dunia. Ekonomi dunia tergoncang. Ada negara yang terdampak banyak, ada yang sedikit. Tetapi tidak ada negara yang tidak terdampak secara ekonomi. COVID-19 menggoncangkan sendi-sendi ekonomi dunia. Mana ada negara yang tidak tergoncang? Coba lihat, negara mana yang paling hebat? Amerika bukan hanya goncang secara ekonomi, tapi juga secara keamanan. Eropa, setali tiga uang, masalah ekonomi dan masalah keamanannya pun terpuruk. Negara yang kuat sekali ekonominya di Asia, saudaraku, Cina. Luar biasa. Waktu Asia goncang, Cina tenang-tenang saja, saudaraku. Korea digoncang, Jepang digoncang, dia hanya goyang sedikit saja. Makanya ada banyak orang Cina, kalau jalan lihatnya ke langit, ke atas. Sombong. Tapi nggak taunya ada COVID-19. Saudaraku, waktu COVID-19 datang, saya dengar ada banyak orang-orang Cina mulai berubah, mulai rendah hati. Negara yang lain, Singapura. Coba saudara bayangkan, negara yang paling hebat sistemnya, bersih, hebat, rakyatnya disiplin luar biasa. Tetapi tetap bisa kena COVID-19. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan segala keterbatasan teknologinya, dengan kebandelan orang-orang yang mengikuti protokol kesehatan. Tapi dari laporan Ibu Sri Mulyani beberapa hari yang lalu, bahwa di antara negara-negara G20, ekonomi Indonesia adalah yang terbaik di negara-negara Asia selain Cina. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kita melihat memang ekonomi global tahun 2020 ini tekanannya luar biasa. IMF telah menyampaikan kepada para pemimpin G20 proyeksi ekonomi tahun 2020 di mana semua negara mengalami kontraksi kecuali RRT. Dan Indonesia di antara kelompok G20 ini pertumbuhan ekonominya masih relatif terbaik kedua sesudah RRT dibandingkan negara-negara lain. Kita akan mencoba menjaga ekonomi Indonesia agar kita mampu mengatasi COVID-19 dan sekaligus memulihkan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menjadi ekonomi yang lebih kuat, sehat, dan mampu untuk membangun fondasi yang lebih baik. Demikian laporan dari pertemuan kedua dari pertemuan para pimpinan G20. Tapi walaupun hari ini Indonesia termasuk salah satu yang terbaik kondisinya di negara-negara G20, bukan berarti hidup jadi mudah. Walaupun terbaik, faktanya tetap banyak orang secara ekonomi mengalami penurunan pemasukan. Tetapi tidak ada yang bisa protes. Bu, katanya terbaik, kok penghasilan saya turun terus? Nggak bisa kan? Karena mungkin saja saudara, cuma turun terus penghasilannya. Tetapi di negara lain, orang-orangnya bukan cuma turun. Bukan cuma hilang penghasilan. Tapi harus utang untuk tetap hidup. Itulah sebabnya hari ini kita mau mendengar dan mau menaruh pengharapan kita. Bukan pada laporan Ibu Sri Mulyani. Tetapi pada firman Tuhan. Sabda Sang Raja, Sang Pencipta sebagai otoritas tertinggi di alam semesta ini. Untuk itu mari kita baca kabar baik tersebut dari Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saya ingin saudara memperhatikan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dan ayat 17 ini akan saya bacakan juga dalam bahasa Inggris demikian. So says Jehovah, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am Jehovah, your God, who teaches you to profit, who leads you by the way that you should go. Melalui Yesaya 48 ayat 17, Tuhan bicara sama kita umatnya. Di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah ketidaktahuan kita, apa yang sebaiknya kita kerjakan, apa yang harus kita beli dan jual, Tuhan bilang, aku akan mengajar engkau. Apa yang Tuhan ajarkan? Dengan jelas Tuhan bilang, Dia akan mengajar kita to profit atau to be profit. Artinya supaya kita menjadi beruntung atau mendapat untung. Saya ulangi. Tuhan bilang Dia akan mengajar saudara supaya saudara mendapatkan keuntungan. Supaya saudara jadi orang yang beruntung. Amin. Saudara mau dapat untung? Pasti. Saudara benar-benar Yahudi asli. Luar biasa, asli Yahudi. Saudara pernah dengar joke tentang orang Yahudi? Satu kali orang Amerika mau kasih persembahan sama Tuhan. Dia lempar mata uang ke atas. Dia bilang kalau jatuh yang gambar presiden kelihatan, dia kasih buat Tuhan. Lalu orang Arab, dia juga mau kasih persembahan sama Tuhan. Dia buka permadaninya, dia lempar uangnya ke atas, dan dia bilang yang jatuh di luar permadani untuk Tuhan. Lalu orang Yahudi, dia lempar semua uangnya ke udara sambil ngomong begini. Tuhan ambillah semua, sisanya yang tidak Tuhan mau kembalikan. Ya, nah itulah orang Yahudi. Nah kalau kita untung, kita pasti mau kan? Apalagi katanya yang keturunan Chinese. Pokoknya dengar yang namanya untung, cepat-cepat angkat tangan duluan nomor 1. Tapi menurut saya, mau bangsa apa, suku apapun, semua mau dapat untung. Betul? Dan ayat ini bilang, Tuhan yang akan mengajar kita untuk mendapat untung. Tuhan yang akan mengajar kita. Luar biasa. Karena itu mulai hari ini kita mesti belajar dari Tuhan bagaimana kita bisa mendapat untung di masa sukar ini. Amin. Bagaimana caranya saudaraku? Ada 3 hal yang menjadi dasar kalau saudara mau hidup beruntung. Ayat 17 berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Yang pertama saudaraku, Tuhan akan turun tangan mengajar kita. Kalau Tuhan yang mengajar, kita ngapain? Tugas kita adalah belajar. Amin. Itulah sebabnya kita harus jadi murid. Dan ciri utama orang yang punya hati seorang murid yang baik adalah teachable. Mau diajarin, enggak semaunya sendiri. Nurut kalau dikasih tahu. Ini sikap yang penting yang harus kita semua miliki. Sekalipun Tuhan yang mengajar kita, kalau kita tidak memiliki hati seorang murid, tidak akan ada gunanya. Tuhan sendiri berjanji, aku yang akan mengajar engkau. Mungkin saudara berkata, apa Tuhan ngerti bisnis, dunia usaha, dunia kerja? Jangan lupa saudaraku, Tuhan kita adalah pengusaha kebun anggur. Dia pernah jadi tukang kayu juga. Dia adalah pengusaha yang paling sukses. Dia yang mengajari Petrus menjala ikan. Waktu dia ciptain manusia, dia bilang begini di Kejadian 2 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti Adam adalah pengusaha pertama loh. Kita sering berpikir kalau pengusaha pasti bicara soal uang. Jangan lupa saudara, yang disebut pengusaha itu apa? Semua orang itu pada dasarnya pengusaha. Walaupun full timer di gereja juga pengusaha. Waktu zaman Adam sudah ada uang belum? Belum kan? Tapi Adam disebut pengusaha. Karena pengusaha itu bukan bicara soal uang saja, bukan. Apa yang dimaksud dengan pengusaha? Adam itu disuruh mengusahakan Taman Eden. Taman Eden yang ada itu saudara harus diperluas. Bukan hanya Taman Eden yang kecil, secuil saja di peta. Tapi diperluas, diperluas lagi. Sampai seluruh dunia ini jadi Taman Eden. Jadi berusaha itu adalah memultiplikasi sesuatu. Berarti definisi pengusaha adalah orang yang melipat gandakan sesuatu. Itu yang disebut pengusaha. Worship leader, WL, itu juga pengusaha. Dia harus melipat gandakan talentanya. Dia harus bisa menghasilkan pemimpin puji-pujian yang lain. Alkitab saya mencatat Tuhan suruh kita menghasilkan sesuatu dari apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Jadi kita semua adalah pengusaha dan Tuhan adalah ahlinya. Dia ngerti caranya berbisnis. Dia yang akan mengajar kita. Saudara senang Tuhan kita pengusaha? Ya, berarti Dia bisa mengajar kita supaya kita dapat untung. Dia bisa. Nah, multiplikasi itu dapat untung. Amin. Kalau kita memultiplikasi talenta kita, kita dapat untung. Kerajaan Allah diuntungkan. Kalau kita multiplikasi sel grup kita dapat untung. Kita multiplikasi jiwa-jiwa, maka kerajaan Allah dapat untung. Saudara, kita semua pengusaha dan Tuhan akan turun tangan langsung mengajar kita. Nah, saya tertarik dengan kata mengajar di sini, saudara. Kata mengajar di sini Tuhan pakai kata lamat. Lamat itu dari bahasa Ibrani dan Aram. Itu artinya diambil dari akar kata menggertak domba dalam penggembalaan. Jadi kalau ada domba lagi jalan dan dia menyimpang sedikit, gembalanya akan bilang hus. Ya, hus itu artinya mengajar. Jadi konsep Tuhan tentang mengajar dan belajar itu beda sekali dengan konsep orang-orang Yunani atau orang Barat. Kalau konsep orang Yunani, belajar itu di kelas seperti sekarang ini. Saudara duduk, ada yang ngajar, kemudian saudara pulang, nanti praktekkan sendiri di rumah. Datang lagi besoknya untuk belajar 3 session. Nanti praktekkan lagi di rumah. Belajar yang kayak gitu ada baiknya. Tetapi hanya mengisi pengetahuan. Tapi biasanya tidak cukup dan tidak banyak merubah hidup kita. Saudara, ternyata cara belajar dari Tuhan itu berbeda. Cara belajar yang dari Tuhan itu adalah langsung seperti gembala mengajar domba-dombanya. Itulah lamat. Jadi ternyata saudaraku, orang Kristen lebih banyak belajar dalam kenyataan dunia sehari-hari daripada di kelas, daripada di ibadah raya, daripada di kesan, daripada saudaraku di acara-acara Kristen, apalagi seminar-seminar. Allah lebih banyak mengajar saudara waktu saudara berbisnis, waktu saudara bekerja, waktu saudara mendidik anak, melakukan pekerjaan sehari-hari. Itulah cara Allah mendidik kita. Jadi ternyata saudara, anak Tuhan itu belajarnya mesti kayak gitu. Makanya kalau orang Kristen dia pikir kalau sehari-hari itu Tuhan tidak menyertai dia. Dia pikir Tuhan menyertai dia kalau dia lagi ibadah. Saudara-saudara kita sekarang lagi ibadah. Tuhan hadir di sini, benar? Begitu selesai, aduh ibadahnya udah selesai. Tuhan bye-bye. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan. Saudaraku jangan lupa,
Justru Tuhan lebih banyak menyertain saudara waktu saudara lagi dagang, waktu saudara lagi jual beli. Itu gembala saudara sedang menggembalakan domba-dombanya. Karena saudara adalah domba. Apa saudara dombanya Allah? Tahu nggak saudara? Kenapa saudara diumpamakan sebagai domba? Kan nggak ada ayatnya, kamulah bebek-bebekku. Kan nggak ada ya, kamulah domba-dombaku. Kenapa? Domba itu unik saudara. Cara ngajar domba itu nggak bisa di kelas, nggak bisa. Coba, pernah nggak lihat domba-domba dikumpulin, lalu gembalanya berkata, di hadapan kalian ada 3 macam rumput. Sekarang tugas kamu belajar membedakan rumput segar atau tidak dalam waktu 5 session. Ya, mulai 1, 2, 3. Silakan. Atau diajarin ngembek yang paling merdu. Kan nggak mungkin, betul nggak? Bagaimana caranya gembala mengajar domba-dombanya? On the spot di tempat. Dibawa ke padang rumput. Kalau ada domba yang nakal, jalannya nyimpang sedikit. Begitu nyimpang sama gembalanya, ditongkat kepalanya. Pletok, ya kan? Dombanya masuk lagi. Nanti ada yang nakal, nyimpang agak jauh. Apa yang terjadi? Diketapel, ya balik lagi. Kalau dia lagi nyimpang ke kanan dan ke kiri, dipukul sehingga dia kembali lagi ke jalur yang benar. Nah, kenapa domba ngajarnya mesti begitu saudara? Tahu nggak? Karena domba itu bodoh. Cuma bagusnya begini, domba itu walaupun bodoh, tapi kalau udah dilamat, sudah digertak, sudah dipukul, dia taat. Itu bagusnya domba. Bodoh tapi taat. Lain sama kambing. Kalau kambing udah bodoh, degil, tidak taat. Saudara coba perhatikan, kambing sama domba apa bedanya? Kambing gak pernah digembalain. Sebab kambing itu independen, jalan sendiri, pulang sendiri, maunya sendiri. Kambing kalau kita tarik, malah dia mundur. Kalau kita dorong, malah dia nahan kita. Itu anehnya kambing. Bodoh tapi nggak taat. Saudara termasuk kambing apa domba? Kita semua domba. Berarti saudara dan saya sama-sama bodoh. Tapi puji Tuhan saudaraku, gembala kita itu baik dengan tongkatnya, dengan gadanya, ia menghibur kita. Dia mengajar kita supaya kita taat kepada dia. Dan kita bisa taat kalau kita domba. Tapi kalau kita kambing, kita nggak taat-taat. Saya kan ngajar DK. Saya bisa lihat mana domba, mana kambing. Yang domba ngerti nggak ngerti, yang penting firman Tuhan, dia taat. Tapi kambing, dia punya 1001 macam alasan supaya bisa tidak taat. Saudaraku, Tuhan sendiri yang akan mengajar kita. Nah, dalam hal apa dia mengajar kita? Dia paling banyak mengajar saya dalam hal keuangan. Dengar, kalau orang Kristen gak beres dalam hal keuangan, biasanya seluruh hidupnya yang lain itu gak beres juga. Yesus bilang, kamu tidak bisa menyembah 2 Tuhan sekaligus. Aku atau Mamon. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan dewa apapun. Enggak pernah. Satu-satunya berhala yang Tuhan bandingkan dengan dirinya adalah Mamon. Kenapa? Karena Mamon sangat populer. Karena banyak orang tanpa sadar saudaraku ikut Mamon. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu masih menyembah Mamon, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Makanya saudara-saudaraku, khotbah-khotbah Tuhan Yesus banyak sekali menekankan tentang keuangan. Kalau kita belum menang saudaraku dalam hal keuangan, biasanya kekristenan kita nggak maju-maju. Kalau saudara ingin maju rohanimu, ingin lebih dewasa rohani, belajarlah untuk taat dalam hal keuangan. Bagaimana dengan keuangan saudara dalam hidup saudara? Apakah gara-gara uang kita berantem? Gara-gara uang kita sakit hati, bermusuhan dan tidak mau ke gereja lagi? Apakah gara-gara uang kita marah-marah sama suami kita atau istri kita?
itu Tuhan lebih banyak ngajar yang gitu-gituan. Kalau saudara ikut aja sama gembala saudara, belajar, saudara akan bertumbuh. Ada orang ikut seminar banyak, tetapi ketika Tuhan ngajar dia sehari-hari dalam keuangan, dia lari. Dia nggak setia, dia nggak mau belajar, makanya dia nggak pernah menang. Dia nggak pernah tumbuh. Tuhan mau kita belajar dalam hal keuangan. Kalau ada hal yang kita belum beres, bereskan. Karena keuangan itu adalah suatu yang sangat penting buat Tuhan. Misalnya, saudara utang gak beres. Jangan anggap remeh. Jangan bilang, gak apa-apa. Gali lubang, tutup lubang. Belajar disiplin saudara. Karena setiap pelanggaran prinsip-prinsip keuangan itu ada konsekuensinya. Dan panjang konsekuensinya saudara. Nah, kalau kita gak mau belajar, nanti konsekuensinya tambah lama tambah parah. Ada seorang bisnismen yang diperingati oleh pendetanya, kamu harus beres dalam hal keuangan. Jangan memberhalakan uang, jangan memberhalakan pekerjaannya, tetapi dia nggak nurut. Sampai satu hari dia datang konseling, utangnya banyak sekali, keluarganya hancur, istrinya menderita sekali, anak-anaknya berontak terhadap dia. Untungnya anak-anaknya masih cinta Tuhan sehingga tidak kepahitan kepada bapaknya. Tetapi istrinya kepahitan sama dia. Karena kalau ada utang, ada orang yang datang, nagih utang, istrinya yang menghadapinya. Istrinya jadi trauma, gak mau pulang lagi. Akhirnya istrinya punya pil. Dan bukan hanya ada pil, istrinya sampai melacurkan dirinya untuk bisa bawa anaknya ke dokter. Bisnismen ini hancur hatinya waktu tahu hal itu. Dia menangis dan bertobat. Dia mulai sadar, tapi harganya mahal sekali saudara. Dia disiplin bertahun-tahun gara-gara tidak taat dalam hal keuangan. Makanya kita mesti beres dalam hal keuangan. Amin saudaraku. Jadi biarkan Tuhan ajar kita, jangan lari. Kalau Tuhan ajar kita, biarin. Sakit, biarin, gak apa-apa. Karena Tuhan lagi bangun ekonomi saudara, supaya saudara mempunyai ekonomi yang tak tergoncangkan, yang kuat, yang dahsyat. Itu yang pertama. Tuhan akan turun tangan langsung. Ayat 17 kalimat terakhir ditulis dalam terjemahan lain demikian. I show you what to do, where to go. Itu sebabnya relasi yang akrab dengan Tuhan sangat penting. Karena itu akan menentukan seberapa akurat kita bisa melihat dan mendengar pimpinan Tuhan. Yang kedua, dia bilang begini di ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, kalau kita mau mempunyai ekonomi yang kuat, perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah-perintah ini apa? 10 perintah Tuhan. Orang tidak bisa selamat masuk surga dengan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat seperti pagar di kanan dan kiri kita yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh. Seperti ikat pinggang yang mengikat celana kita supaya tidak melorot. Kalau saudara perhatikan 10 hukum Taurat, itu diberikan supaya kita diberkati hidupnya. Orang yang gak hormat sama orang tuanya, saudara lihat, pasti bisnisnya gak beres-beres. Dia coba gagal, coba lagi gagal lagi. Padahal akarnya cuma dia tidak hormat kepada orang tua. Ada kutuk yang datang. Orang yang suka mencuri milik orang, dia gak pernah ngaku dan bertobat akan terus mengalami masalah dalam bisnisnya. 10 hukum Taurat itu saudara, kalau kita langgar, bisnis kita nggak pernah berhasil. Contoh lagi, salah satu disiplin rohani yang pernah kita pelajari adalah sabat. Saudara sudah lakukan belum? Itu penting dan gampang loh. Tuhan kasih kita 7 hari, 6 hari kita kerja, 1 hari itu kita khususkan buat Tuhan. Artinya hari itu kita pakai untuk datang ke gereja,
melayani Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ada orang hari Minggu dia bukan datang ke gereja, tapi pergi main jalan-jalan ke luar kota. Dia tidak pedulikan hari Sabat. Tuhan tidak menentang saudara jalan-jalan. Tetapi saudara harus tahu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kalau saya keluar kota untuk berlibur, hari Minggu saya tetap ke gereja. Kerja bisa libur, tapi ibadah harus jalan terus. Ada orang hari Minggu juga kerja terus. Kerja, duit. Akhirnya susah duit. Ya, susah duit. Hari Minggu juga nggak kebaktian. Ngapain? Kerja. Saudara, saya sih setuju aja kalau saudara punya perusahaan yang buka hari Minggu. Tetapi saudaranya jangan kerja. Saudara harus ibadah, layani Tuhan dan layani sesama. Hari Minggu harus kita utamakan untuk Tuhan. Sekarang kita sedang pandemi memang. Banyak gereja masih ibadah online. Tapi itu bukan alasan kita untuk tidak bisa beribadah. Alasannya, aku gak suka ibadah online, gak enak. Ibadah itu bukan soal enak atau tidak enak. Ibadah itu karena kita mau menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bukan mau cari yang kita suka, betul? Ayo ibadah online kalau belum ada ibadah onsite. Kenapa sih kita harus menguduskan hari Sabat? Prinsip Sabat dan persepuluhan itu sama. Ya, sama. Prinsip persepuluhan yang salah itu begini. Ini yang salah ya. Tuhan, saya berikan kepadamu 10%, yang 90% saya punya. Ya, haleluya. Saya sudah kasih 10%, aman. Sekarang 90% aku punya. Nah, itu keliru. Saudara tidak memiliki 90%. Yang benar adalah 100% harta saudara adalah milik Tuhan. Benar nggak? Jangankan harta saudara, jangankan uang saudara, hidup saudara pun milik siapa? Milik Tuhan. Keluargamu, bisnismu, semuanya milik Tuhan, bukan? Jadi konsepnya bukan kalau aku kasih 10%, berarti yang 10% Tuhan punya, yang 90% saya punya. Jadi saya bebas ngatur. Itu salah. Itu konsep persepuluhan yang keliru. Persepuluhan itu konsepnya begini. Kalau saya punya penghasilan dan saya memberi 1/10 dari harta saya, penghasilan saya kepada Tuhan, itu artinya 1/10 ini adalah meterai dari semua penghasilan saya. Dengan kata lain, saya menyerahkan 1/10 ini sebagai tanda saya menyerahkan seluruh harta saya kepada Tuhan. Itu konsep persepuluhan yang benar. Jadi kalau saya kasih 10%, sama dengan saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, 10% ini adalah tanda saya menyerahkan seluruh harta saya, penghasilan saya kepada Tuhan. Makanya gereja mula-mula ketika Tuhan suruh kasih semuanya, mereka kasih. Kasih semuanya. Kenapa? Karena semuanya punya Tuhan. Jadi sekali lagi, dengan saya menyerahkan 1/10, berarti semua harta saya milik siapa? Milik Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang punya, siapa yang jaga hartanya? Tuhan. Makanya kalau kita kasih 10%, langsung semua harta kita dipagari oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak kasih 10%, berarti ini kita punya. Nah, kalau ini kita punya, siapa yang jaga? Ya saudara sendiri. Capek jagain harta kita. Nggak ada pagernya ladang saudara. Pagernya ambruk. Apa akibatnya? Babi hutan masuk, musang masuk, belalang pelahap masuk, dan habislah ladang saudara. Makanya kalau orang mempersembahkan 10%, itu tanda dia memagari ladangnya. Ada amin saudara? Kalau ini Tuhan punya, ada yang bisa ganggu nggak? Nggak ada. Saudara mau hidup tenang? Kasih persepuluhan waktu dengan bersabar. Kasih persepuluhan uang dengan persembahan persepuluhan. Maka hidup saudara jadi tenang. Karena ada janji berkat supranatural, ada janji perlindungan ilahi. Sama dengan hari Sabat. Dengan saudara menguduskan hari Minggu,
Dengan saudara memberi hari Minggu kepada Tuhan, itu artinya saudara mengatakan, Tuhan, dari Senin sampai Sabtu itu adalah harimu. Makanya orang yang hari Minggu dia kuduskan buat Tuhan, nanti hari Senin sampai Sabtu dia kerjanya lebih efektif. Hasil yang dia dapatkan lebih daripada orang yang kerja 7 hari seminggu. Banting tulang, banting piring, banting anak, banting istri, banting semuanya. Yang menguduskan hari Sabat lebih diberkati. Karena hari Senin sampai Sabtu punyanya Tuhan. Sehingga kita kerjanya lebih asik. Kalau saudara dipaksa kerja hari Minggu tanpa diizinkan ibadah, itu artinya pekerjaan itu pasti bukan dari Tuhan. Betul ya? Masa Tuhan kasih kita pekerjaan yang membuat kita tidak bisa ibadah? Kalau itu yang saudara alami, berdoa, minta pekerjaan lain, melangkah dengan iman, saya yakin pasti Tuhan kasih yang lebih baik. Ingat saudara, di akhir zaman ini, semua sistem ekonomi yang tidak alkitabiah akan digoncangkan. Dan saya nggak mau hidup saudara ikut digoncang. Saudara mau memiliki ekonomi yang kuat bukan? Bangunlah di atas 10 perintah Tuhan. Mulai hari ini, siapa yang masih kerja hari Minggu, pulang, ambil keputusan untuk menguduskan hari Sabat. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara lebih lagi dari Senin sampai Sabtu. Yang ketiga terakhir, kita dipilih Tuhan bukan untuk hidup dalam kemiskinan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, saya ingin saudara tahu dengan pasti dan percaya bahwa Tuhan ingin sekali memberkati saudara berlimpah-limpah. Baik secara jasmani maupun secara rohani. 2 ayat yang baru saja kita baca hanya mewakili banyak ayat yang lain yang memberikan janji tentang hidup berkelimpahan. Dan tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menuliskan bahwa kita akan hidup kekurangan. Bisa jadi sekarang saudara melarat. Tapi Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara harus memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri. Jangan pernah sekalipun saudara menganggap dirimu rendah tak berguna. Mungkin saudara hanya lulusan SD. Atau bahkan mungkin saudara tidak pernah duduk di bangku sekolah. Atau saudara berasal dari keluarga yang broken home. Masa lalu saudara suram, gelap, tanpa masa depan. Saudara, saya mau beritahu, masa depan saudara tidak ditentukan oleh keadaan saudara saat ini. Tetapi sangat ditentukan oleh apakah saudara percaya kepada firman Tuhan atau tidak. Walaupun hari ini saudara tidak punya apa-apa. Tidak punya pekerjaan, tidak berpendidikan tinggi, tidak punya modal. Tapi percayalah kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Satu hari nanti saudara pasti akan berhasil. Saya percaya Tuhan menciptakan kita ini sempurna. Jadi jangan menjelek-jelekan diri sendiri. Jangan pernah ngomong, gua mah gak bisa. Gua gak pinter ngomong. Gua talentanya gak di situ. Gua memang nasibnya jelek. Sadar gak saudara? Kalau saudara menjelek-jelekan diri sendiri, itu sama dengan menghina Tuhan yang menciptakan saudara. Lagi pula, menjelekkan diri sendiri gak ada untungnya. Gak ada untungnya sama sekali, capek dan gak dapat duit. Pernah gak ada orang jelek-jelekin dirinya sendiri lalu dapat 50 ribu? Enggak kan? Jadi jangan buang energi buat ngomong yang negatif. Saudara ingat ketika Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden, dia sediakan Taman Eden itu untuk siapa? Untuk Adam, betul? Dunia dengan segala isinya ini didesain untuk Adam dan semua keturunannya termasuk saudara dan saya. Setelah saudara jadi ciptaan yang baru, back to original design, saudara berhak untuk menerima kembali Taman Eden itu, warisan itu. Firman Tuhan berkata, belajarlah dari cicak,
Saudara belajar apa dari cicak? Cicak itu makannya apa saudara? Nyamuk, serangga bukan? Saya mau tanya sama saudara, cicak jalannya di mana? Merayap di tembok. Tapi makannya nyamuk yang punya sayap. Apa nyamuk? Apa cicak pernah komplain sama Tuhan? Oh Tuhan kau salah desain. Begitu? Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat saudara orang yang berhasil atau sukses, pulang dari sini perhatikan cicak. Walaupun dia tidak punya sayap, jalannya merayap, tapi dia bisa lakukan hal yang kelihatannya mustahil. Dia bisa tangkap nyamuk. Satu hari seekor anak kerang ngomong sama ibunya, "Mah, tolong saya, ada batu masuk ke dalam tubuh saya, sakit sekali." Si mama menjawab, "Anakku, kita adalah bangsa kerang yang diciptakan Tuhan tanpa tangan dan kaki. Mama pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kamu. Jangankan menolong kamu, menolong diri sendiri pun mama tidak sanggup. Yang mama bisa sarankan adalah tutupi batu tersebut dengan lendir-lendir yang ada di tubuhmu." Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, si anak kerang menutupi batu tajam itu dengan lendirnya. Dan lama-kelamaan dia merasa batu itu tidak setajam yang dulu lagi. Dan setelah sekian lama, batu yang tadinya menyakitkan itu telah berubah menjadi mutiara yang indah dan mahal. Kalau kerang yang tidak punya tangan dan kaki bisa menghasilkan mutiara yang indah, kalau cicak yang merayap bisa menangkap nyamuk yang bersayap, apa saudara mesti ragu Anda akan berhasil? Saudaraku, jadi orang melarat itu susah. Untuk jadi orang berhasil pun susah. Kalau sama-sama susah, saudara pilih yang mana? Jangan pernah menyerah. Kegagalan bukan tanda kita orang gagal. Abraham Lincoln, presiden Amerika yang terkenal itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah presiden Amerika yang gagal? Dia adalah salah satu dari sekian presiden Amerika yang terbaik. Tapi apakah saudara tahu awal hidupnya? Dia melamar jadi RT, ditolak. Dia tidak putus asa. Dia berkata mungkin aku tidak cocok jadi RT. Mungkin jadi RW pantas. Dia lamar jadi RW, ditolak. Ya, lurah ditolak, camat ditolak, bupati, wali kota, gubernur, menteri, wakil presiden terakhir dia juga ditolak. Dan dia akhirnya bilang, wah rupanya aku pantas menjadi presiden. Dan betul dia terpilih sebagai presiden. Apa jabatan saudara sekarang? Oh saya karyawan rendahan pak, capek pak jadi karyawan rendahan dimarahin melulu. Coba cek, mungkin bakat saudara bukan karyawan rendahan. Jadi gimana? Berusahalah coba jadi bos. Tapi jalannya lewat jadi karyawan rendahan dulu. Lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Banyak orang takut mencoba sesuatu yang baru karena takut gagal. Padahal kegagalan itu biasa. Itu bukti kita manusia terbatas yang butuh Tuhan. Itu sebabnya lakukan segala sesuatu sejak awal dengan melibatkan Tuhan. Jadi kalau suatu hari saudara berhasil, saudara tidak bisa sombong. Yang pertama, tadi Tuhan akan turun tangan mengajar kita. Yang kedua, perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ubah mindset kita. Percayalah, kita dipilih Tuhan bukan untuk hidup dalam kemiskinan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Di masa-masa yang sulit, di tahun-tahun yang berat ini, kami tetap bisa punya pengharapan. Terutama karena Tuhan sendiri yang akan mengajar kepada kami. Bagaimana caranya supaya kami dapat memiliki kondisi ekonomi yang tetap baik. Supaya kami punya pengharapan. Supaya kami tidak putus asa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk membangun relasi terus dengan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami mau setiap orang yang mendengarkan program ini punya telinga rohani yang peka, punya hati yang taat, hati seorang murid. Sehingga apapun yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami dan kami bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi minggu depan.